Pasar tercinta. Halo teman pemilih semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Wiwi di podcastnya KPU Kota Denpasar Ngosik. Ngobrol asik seputaran demokrasi dan kepemiluan di KPU Kota Denpasar. Hari ini ya istimewa banget karena kita kedatangan tamu spesial yang muda, cantik, kemudian juga ganteng-ganteng banget. Mereka adalah para pengurus OSIS dari SMA Negeri 2 Denpasar dan SMK Negeri 1 Denpasar. Yeay! Ya, selamat datang adik-adik semua. Apa kabarnya? Baik. Wah, terima kasih ya sudah hadir di podcast KPU Kota Denpasar. Tapi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk satu-satu ya. Mungkin bisa dari sana. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Naga Firmana dari pengurus OSIS SMA Negeri 2 Denpasar, tepatnya bidang 3, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi panggilannya? Yohanes. Oke, selanjutnya. Sebelumnya Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwan Yuri Krismawan dari pengurus OSIS SMA Negeri 2 Denpasar. Saya menjabat sebagai anggota bidang 3, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya, lanjut adik. Panggilannya tadi siapa? Yohandi. Oke, Yohanes Yohandi. Om Swastiastu, saya Ninyaman Irahendrini dari pengurus OSIS SMK Negeri 1 Denpasar selaku Ketua Umum. Ketua Umum, jadi Ya. Ketua OSIS ya? Ya. Wow, berbangga sekali ya, Ketua OSISnya perempuan. Wah, hebat. Oke, silahkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Iwayan Satria Mahaputra, bisa dipanggil Satria. Saya sebagai Wakil Ketua 1 Pengurus OSIS SMK Negeri 1 Denpasar. Oke, ada Satria tadi? Ira. Siap. Oke, jadi teman pemilih, hari ini saya ditemani oleh teman-teman dari SMA Negeri 2 Denpasar dan juga SMK Negeri 1 Denpasar. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih ya, kita tanya-tanya mereka ini gimana sih pengalaman kepemiluan mereka. Jadi adik-adik sekarang itu sekolah sudah offline ya? Udah. Kemudian jadi kemarin 2 tahun sempat online. Gimana sih rasanya waktu itu? Waktu online kemarin Iya, itu lumayan jenuh ya. Jenuh Soalnya ya? kan kita juga belajarnya melalui dari rumah. Oh. Itu juga daring. Kadang ada beberapa siswa juga yang terkendala di jaringan itu terutama. Jadinya, Iya. jadi sistem daring ini menurut saya agak kurang efektif bagi mereka yang masih kekurangan. Oh iya, betul. Iya. Kalau di SMA 2 sendiri gimana, Yohanes? Bagi SMA Negeri 2 itu juga awalnya daring. Itu juga beberapa siswa pasti bakal ngerasain yang namanya bosan juga. Dan mungkin dari siswa juga mengeluh karena faktor terutama jaringan atau tugas yang terus menumpuk. Ya, banyak tugas ya justru ya Banyak. kalau daring ya. Oh iya. Nah, maka dari itu para siswa mungkin menginginkan PTM gitu atau pertemuan secara langsung gitu. Iya. Jadi sekarang kalau offline senang banget ya. Udah Senang offline bisa banget. ketemu sama teman-teman semua. Jadi terus kemarin kalian nih pada pengurus OSIS kan, di mana kalian itu merupakan perwakilan dari teman-teman semua untuk mewakili sekolah kan gitu ya. Nah, sistem pemilihan pengurus OSIS kemarin itu seperti apa? Kalau di SMA 2, SMA Negeri 2 kemarin. Kalau di SMA Negeri 2 kemarin, voting untuk pemilihan ketua sama wakil ketuanya melalui online, itu melalui YouTube, live di YouTube, dan juga melalui vote online. Jadi kayak ketua umum, Ya. ketua, calon-calon ketua, Ya. mereka menyampaikan visi misi mereka melalui live YouTube. Lalu setelah selesai live-nya, para warga-warga sekolah melakukan vote-nya melalui online, melalui HP, melalui laptop. Nah, Oh gitu, jadi bisa dipantau terus ya perolehan suaranya seperti apa di live YouTube gitu? kalau perolehan suaranya tidak bisa dipantau. Oh, nggak bisa. Hasil akhirnya ada. Oh, hasil akhirnya langsung ada. Oh gitu, ya. Wah seru sekali ya, berarti secara online kemarin ya pilih OSIS-nya. Iya. Kalau di SMK 1 online juga? Enggak, kita udah waktu ini dapat offline yang PTM pertama. Jadi kebetulan pas itu kita langsung
buat jadwal langsung kita pemilihan. Jadi di situ kita pakai perwakilan kan. Kita kan ada 11 jurusan, ramai banget dong. Kalau semua datang kayak nggak muat sih aulanya. Jadi perwakilan 2 orang aja per kelas, udah gitu sama beberapa ketua ekstranya, sama semua pembina, guru, kepala sekolah pastinya, sama wakasnya. Oh gitu. Jadi secara offline ya? Ya. Iya, ya. Waktu itu pemilihannya seperti apa? Apakah pakai kotak suara, pakai bilik suara juga ya? Pakai kotak suara, pakai bilik suara, pakai pembacaan visi misi nyata langsung Di aula. Di aula. Langsung di aula. Ih, seru. Ya, sekali Tegang ya. dapat banget. Rasa tegangnya. Oh, rasa tegangnya kerasa ya. Kalau offline ya. Oh iya. Wah, apa namanya? Jadi ya lebih kerasa rasanya kalau offline ya. Iya. Ya. Jadi adik-adik, kakak mau flashback nih sedikit nih. Jadi waktu itu kan ada pemilu nih, apa namanya, pemilu kemarin serentak, pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2000, tahu nggak? Ada yang ingat nggak tahun berapa waktu itu? 2019. Betul, 2019 ya. Jadi waktu itu kan pemilihan serentak ya, pertama kali pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kira-kira kalian punya nggak pengalaman unik waktu tahun 2000, waktu pemilu 2019 kemarin? Siapa nih yang mau sharing nih pertama nih? Boleh. Ya, Yoni boleh. Ya. Pengalaman saya sih orang tua saya. Ya. Orang tua saya seperti kayak saya sedang perjalanan keluar kota Jadi setelah pemilu nih? Atau saat pemilu. Oh, saat pemilu. Iya, saat Ya. di panas-panasnya tentang persenan Perolehan suaranya. suaranya. Oh iya. Kan kayak disampaikan Iya. melalui radio, Iya. siapa yang sedang unggul gitu. Kayak orang tua saya sambil jalan kayak sambil ngedengerin, aduh kok ini tinggi. Oh gitu, aduh seru banget ya sampai dengan karena perjalanan luar kota, jadi informasi itu hanya bisa diterima waktu itu lewat radio ya. Iya, Mungkin lewat HP bisa, tapi kan mungkin lagi nyetir. nyetir ya. Lewat radio, dan di situ pasti seru banget kan, perolehan suara ini udah berapa persen Iya. gitu ya. Oh, wah asik banget. Terus kalau Ira punya nggak pengalaman yang waktu itu? Kalau Ira sih waktu itu kan cuma nonton di rumah aja, kan belum 17 tahun ya, bisa apa. Oh iya. Udah gitu lihat di berita sempat ada orang yang dari pesisir, dia tuh panitia penyelenggaranya, dia tuh bawa kotak suara tuh bener-bener hampir terjang ombak kayak gitu, soalnya daerah pesisir dong, Iya. anginnya barat kayak Iya, gitu. iya. Jadi perjuangannya tuh kelihatan banget, itu makasih banget untuk penyelenggaranya. Oh iya, jadi berarti apa istilahnya waktu itu Ira melihat bagaimana perjuangan penyelenggara pemilu untuk memastikan hak suara masyarakat itu tersampaikan. Sampaikan Iya. ke pusatnya. Iya, itulah KPU ya. Utamanya juga penyelenggara di bawah, dan utamanya juga untuk penyelenggara di bawah yang geografisnya tidak seperti Bali ya. Iya. Mungkin geografisnya banyak sungai atau banyak yang mesti dilewati dengan perahu dan segala macam ya. Seperti itu dah perjuangan kami untuk memastikan hak suara. Kalau Satria sendiri gimana? Kalau dari Satria kemarin yang berkesan itu saat pas Jokowi masuk 2 periode nih, gitu dah. Setelah itu kan sekarang antara pasangan calon 1 dan pasangan calon 2 ini saat masa waktu dia debat di hari pertama itu masih santai, di Ya. hari kedua juga itu Di debat yang mulai kedua? kemana. Oh, debat kedua udah kemana nih? Dan hasil dari pemilihan suara itu juga kan kadang Tipis banget ya. tipis banget ya, lagi di atas, lagi di bawah gitu. Iya, ganti-gantian. Wah, jadi pemilu presidennya cukup seru ya kemarin itu yang diinget ya sama Satria. Kok Yohanes sendiri punya nggak sesuatu yang terkenang waktu itu pemilu 2019? Kalau dari saya itu mungkin umur saya masih belum cukup umur kan. Mungkin memperhatikan orang tua seperti apa, Ya. untuk memperhatikan calon pemimpin kita ke depan. Itu mungkin saya lihat dari segi pemilihan presiden itu antara Jokowi sama Prabowo. Oh Itu kayak papa mama saling merhatiin yang mana nih yang lebih cocok untuk pemimpin Indonesia selanjutnya gitu. Oh gitu. Sedangkan antara 2 calon ini kayak saling beradu rancangan program kerja. Iya, Buat ya. Indonesia Iya. semakin maju itu seperti apa? Iya. Jadi seru ya rasanya waktu itu Ya, ya. Walaupun tidak hanya pemilu presiden waktu itu, tapi juga ada 4 pemilihan lainnya. Kalau digabung jadi ada 5 pemilihan ya waktu itu dalam satu waktu ya.
tapi cukup seru juga untuk pemilu presidennya waktu itu yang kalian rasakan ya. Jadi teman pemilih, walaupun mereka ini belum 17 tahun pada saat itu, tapi mereka cukup perhatian ya dengan kegiatan kepemiluan yang ada di sekitar mereka. Dan ini membuktikan bahwa generasi mereka ini bukan orang yang cuek gitu kan. Banyak orang bilang katanya generasi mereka ini sekarang orang yang cuek gitu kan, tidak mau memperhatikan lingkungan sekitar. Ternyata enggak, mereka ini adalah orang-orang yang aware dengan keadaan sekitarnya. Iya, oke adik-adik, kita lanjut lagi ya. Jadi adik-adik, ini kan salah satu program KPU ya. Walaupun KPU ini sedang tidak menjalankan tahapan, belum menjalankan tahapan, tapi KPU tetap bekerja. Jadi misalnya kami ada kegiatan sosialisasi seperti mengundang adik-adik sekarang dalam podcast, kemudian juga ada mendokumentasikan aksi pemilu, pendidikan pemilih dan lain sebagainya. Nah, salah satu kegiatan KPU itu adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dengan menyasar 11 segmen, ada 11 segmen, dan salah satu segmennya itu adalah pemilih pemula, seperti kalian ini. Jadi pemilih pemula itu adalah pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya pada pemilu mungkin nanti di tahun 2024. Kalau boleh tahu nih, adik-adik udah 17 atau belum sih? Kalau Satria saya udah? tahun ini sih. Tahun ini, berarti bisa milih 2024. Kalau Ira? Ira udah 17 tahun. Ira sudah 17 tahun, sudah punya KTP belum? Udah. Sudah, ya bagus. Sudah rekam ya? Udah. KTL, bagus. Kalau Yuandi? Tahun ini 17. Tahun ini 17, berarti 2024 bisa milih. Bisa. Ya, urus KTP-nya setelah itu ya, setelah 6 tahun. Kalau Yohanes? Udah 17. Sudah 17, sudah ada KTP? Belum buat. Belum, segera ya diurus KTPL-nya ya, rekam itu. Karena itu sangat, kalau sudah punya KTP berarti nanti peluang kita untuk menggunakan hak pilih itu bisa ada ya. Nah, menurut adik-adik nih, kita KPU ini kan lagi sosialisasi ya, memberikan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula seperti kalian. Menurut kalian ini, apa sih media yang bisa digunakan oleh KPU, atau apa sih media yang efektif yang digunakan oleh KPU untuk menyasar para pemilih pemula, untuk berikan informasi, edukasi kepada pemilih pemula? Menurut kalian pakai media apa? Menggunakan media gimana sih? Kalau menurut saya, untuk kayak generasi saya, sekarang kayak mereka lebih sering namanya menggunakan HP. Apalagi kemarin kan habis online, pasti mereka banyak menggunakan HP. Yeah. Menurut saya bisa melalui media sosial yang pertama, bisa juga melalui televisi. Mungkin beberapa masih banyak yang nonton televisi, Ya. atau bisa juga pakai platform-platform yang lainnya. Kayak sekarang kan banyak yang podcast gitu. Ya. Jadi kayak memang kalau siaran radio kurang. Tapi sekarang udah gantiin sama namanya platform podcast gitu. Oh ya. Jadi bisa KPU itu bersosialisasi lewat media sosial ya, yang bisa dilihat langsung dari HP kan gitu ya. Menurut Ira sendiri gimana? Lanjutin punya temennya ya, kayak podcast kan jelas, jadi podcast itu kan nggak di YouTube aja dong. Iya. Bisa juga pakai aplikasi Spotify. Kita kan generasi yang ngerjain tugas pun sambil dengerin lagu kan. Oh, Jadi siapa tahu kan, Oh, siapa gitu. tahu lewat gitu kan. Soalnya banyak juga yang nggak premium kan aplikasi Spotify-nya. Jadi siapa tahu lewat podcast KPU-nya kan boleh juga didengar kayak gitu sekalian. Ya, merupakan masukan bagi kami ya di KPU bahwa salah satu cara bersosialisasi lewat Spotify tadi. Ya. Teman-teman yang lain ada ide ini nggak? Ada saran, masukan buat KPU? Maksudnya media efektif apa selain media sosial? Kalau menurut saya sih media yang lebih efektif itu seperti anak sekarang kan, zaman sekarang itu kan banyak nih anak-anak muda lebih ke buka TikTok, Instagram seperti itu. Iya. Mungkin dari sana KPU bisa menyampaikan informasi Iya. untuk para pemilih pemula tentang informasi mengenai pemilu nanti di tahun 2024. Oh iya. Wah, terima kasih adik-adik ya sudah memberikan saran masukan kepada KPU tentang cara bersosialisasi yang baik, yang efektif untuk pemilih pemula. Jadi kalian juga harus jadi pemilih cerdas. Tahu nggak pemilih cerdas? Belum tahu ya apa itu pemilih cerdas? Pemilih cerdas itu ya. Jadi itu kan pemilih cerdas itu adalah pemilih pemula seperti kalian yang sudah melek teknologi informasi. Jadi kalian
bisa mengecek para pemimpin kalian nanti itu hanya lewat media sosial saja. Jadi lewat media sosial kalian bisa menggali informasi tentang rekam jejaknya bagaimana, visi misinya seperti apa, program kerjanya kayak apa. Tapi juga tidak menghilangkan juga pada saat tahapan kampanye. Itu juga seru. Debat ya, tadi seperti yang dibilang Mas Satria ya, saat debat ya, dari tahapan debat tersebut kita bisa lihat kualitas pemimpin kayak apa, ya kan? Gitu. Jadi jangan lupa nanti pada saat tahapan mungkin bisa diikuti itu adik-adik ya, karena udah pasti nih kalian bisa memilih tahun 2024 nanti. Gitu. Ya, jadi ini kita sebentar lagi ada pemilu 2024. Harapan kalian untuk pemilu ke depan kayak apa sih? Kalau dari Ira sih harapannya, Ira ketua OSIS aja kan udah berat ya. Maksudnya nggak semua pendapat teman-teman Ira tuh bisa disampaikan dan terrealisasikan. Ya. Apalagi calon pemilih yang presiden, Calon pemimpin yang jadi presiden ya. itu kan jelas lebih berat ya. Apalagi banyak warga dari sini, dari situ, Ya. kayak banyak pikirannya, Ya. banyak kultur budaya juga beda-beda. Jadi semoga nanti di pemilu 2024 ini bisa semualah tersampaikan walaupun sedikit demi sedikit, setidaknya salah. Iya, yang memiliki pemimpin yang lebih bijaksana ya. Ya. Karena sekarang harus merangkul semua masyarakat Indonesia. Itu berat banget. Iya. Jadi pemimpin sekolah aja berat ya, apalagi Indonesia gitu. Aduh. Nah kalau Yohandi mungkin, apa sih harapan kamu, Dek? Kalau harapan saya tentunya semoga pemilunya berjalan lancar, tidak ada kendala. Sama kalau bisa Indonesia kan beraneka ragam suku budaya, entah mereka tinggal di daerah pelosok, desa, kota. Saya harap sih semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan hak pilih mereka. Ya. Karena kan pemilu untuk memilih pemimpin Ya. yang lainnya Ya. agar semakin maju. Iya. Harapan saya orang-orang yang daerah pelosok bisa dapat memilih menggunakan hak pilih mereka. Soalnya yang saya lihat di berita kan kayak banyak terkendala buat daerah pelosok karena transportasi yang nggak mendukung. Ya saya yakin kok KPU nanti sampai penyelenggara ke bawah ya itu pasti akan berusaha memperjuangkan supaya semua masyarakat Indonesia itu bisa menggunakan hak pilihnya pada hari itu ya. Nah kalau Yohanes sendiri, kira-kira harapan Yohanes untuk pemilu Kalau depan? dari saya itu melihat dari awal masyarakat kita seperti apa, itu harus pintar dalam memilih pemimpin yang semestinya bisa untuk memimpin bangsa Indonesia yang besar. Ya. Dan tentunya harus beberapa program di Indonesia seperti mungkin macetnya lalu lintas itu mungkin harus menjadi kendala pertama bagi pemimpin kita yang akan menjabat, itu segera diperbaikin. Ya. Karena pada waktu kita liburan mungkin Lebaran Idul Fitri atau liburan kenaikan kelas mungkin itu bakal jadi masalah sebenarnya. Ya. Karena setiap tahun-tahun tersebut itu bakal ada kemacetan. Oh iya ya, jadi dengan melihat adanya banyak permasalahan yang ada di Indonesia ya, semoga pemilu ke depan bisa melahirkan pemimpin yang bisa membawa Indonesia lebih baik gitu mungkin ya. Satria? Kalau dari saya, semoga pemilihan tahun 2024 ini berjalan dengan lancar dan terutama dan juga aman. Setelah itu, semoga dari pihak KPU juga bekerja lebih cepat lagi, terutama pada saat pembacaan suara itu. Perolehan suara ya? Perolehan Oh suaranya. iya. Kan soalnya juga kan ini kan pemilihannya seluruh Indonesia gitu kan, Betul, jadi lebih betul. rumit ya. Iya. dengan Iya, jadi pembacaan hak suara. ya, jadi buat adik-adik dan para pemilih semua, saya informasikan juga sedikit ya bahwa ketika perolehan suara itu sudah ada tahapan-tahapan, ya sudah ada jadwal yang harus kita ikuti. Ya, KPU itu harus dia mengikuti jadwal-jadwal untuk pada saat rekapitulasi dan penghitungan suara. Jadi itu sudah diatur nanti dalam jadwal dan tahapan pemilu. Jadi ya, jadi sudah ada hari-harinya. Misalnya kayak di TPS berapa hari sudah harus ke desa
berapa hari, kecamatan, kabupaten, provinsi itu sudah ada jadwalnya. Gitu. Jadi kenapa perolehan suara itu tidak bisa diketahui dalam satu hari, ya? Untuk yang resmi ya, yang dari KPU. Itulah kenapa perolehan suara baru diketahui beberapa hari setelahnya. Gitu. Karena ada jadwal dan tahapan yang harus kita ikuti seperti itu. Ya, jadi tadi kan sudah dengar nih, wah ada pemilu nih tahun 2024. Ada yang tahu nggak tanggal berapa? 14 Februari ya? Ya, 14 Februari. Ya, ingat ya, karena itu harinya istimewa buat kalian yang anak-anak muda. Jadi waktu tanggal 14 Februari itu kita nggak cuma kasih sayang untuk keluarga, untuk pasangan, tapi juga bisa kasih sayang untuk bangsa dan negara, ya, dengan cara menggunakan hak pilih waktu itu. Nah, adik-adik nanti atau Ira yang sudah punya KTP itu saya mau informasikan bahwa KPU saat ini sudah memiliki aplikasi untuk memudahkan kalian ya sebagai pemilih cerdas nanti. KPU sudah memiliki aplikasi namanya aplikasi Lindungi Hakmu. Ya, kalau kalian pakai Android kalian bisa download di App Store, tapi kalau pakai iOS itu bisa masuk ke link www.lindungihakmu.kpu.go.id seperti itu. Nah, di aplikasi Lindungi Hakmu ini, jadi kalian bisa di sana mengecek ya apakah kalian sudah terdaftar atau belum, satu. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengetahui informasi tentang kalian kalau sudah terdaftar, bisa mengetahui tentang alamat TPS di mana kalian bisa menggunakan hak suara. Kemudian yang ketiga, ketika data kalian salah, kalian bisa melakukan perbaikan data di sana. Ya, kemudian selanjutnya lagi dengan aplikasi Lindungi Hakmu itu kalian bisa mengetahui rekap jumlah pemilih di TPS maupun di desa kelurahan, kecamatan, provinsi sampai nasional. Kalian bisa mengetahui rekap jumlah pemilih berapa sih? Pemilih Indonesia itu ada berapa? Kalian bisa tahu jumlahnya dari sana gitu. Oh, jadi lebih gampang mengetahui informasi. Iya, betul. Jadi nanti nggak cuma aplikasi ini nggak cuma untuk kalian sendiri ya, tapi nanti kalian bisa kasih tahu ke teman-temannya mungkin yang sudah 17 tahun dan punya KTP, pastikan mereka tanyakan lagi, kamu udah terdaftar atau belum sih gitu mungkin nanti ya. Atau yang punya gebetan gitu ya, yang udah 17 tahun ya untuk sebagai bahan bicara ya. Kamu udah tahu aplikasi Lindungi Hakmu belum? Iya, mungkin bisa kayak gitu. Ya, jadi aplikasi Lindungi Hakmu ini memudahkan pemilih ya untuk mengetahui apakah sudah terdaftar atau belum. Gitu. Kemudian, kalau belum terdaftar juga bisa mendaftar di sana langsung. Oh, gitu. Berarti nggak ribet-ribet lagi nih? Iya, bisa mendaftar di sana langsung atau datang ke kantor KPU Kota Denpasar. Ya, nah adik-adik. Sebelum podcast ini kita akhiri, ini dong ajak teman-teman pemilih untuk like dan subscribe channel YouTube dan media sosialnya KPU Kota Denpasar. Halo para teman pemilih, jangan lupa like dan subscribe ya. Bisa di akun sosial media YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan website KPU Kota Denpasar. Karena hanya di sana kalian akan mendapatkan informasi yang benar tentang kepemiluan. Dan jangan lupa untuk menggunakan hak suara kalian untuk memilih pemilu di tanggal 14 Februari tahun 2024, tepatnya di hari Rabu. Tanggalnya sangat mudah diingat bukan? Pas saat Valentine. Nggak cuman kalian bisa kasih sayang ke keluarga ataupun ke teman aja, tapi bisa juga ke negara. Jangan lupa ya. Ya, jangan lupa. Terima kasih. Wah, terima kasih adik-adik semua. Ini sudah meluangkan waktu untuk berbincang tentang serunya cerita kepemiluan yang sudah mereka alami di podcastnya KPU Kota Denpasar. Terima kasih banyak adik-adik semua ya. Semoga adik-adik semua sukses mencapai cita-citanya. Dan jangan lupa nanti di tahun 2024 ya, urus juga KTP-nya dulu, pastikan terdaftar supaya bisa menggunakan hak suara di pemilu 2024 nanti. Ya, jadi teman pemilih seru banget ya kita ngobrol-ngobrol tadi sama pengurus OSIS dari SMK Negeri 1 Denpasar dan juga SMA Negeri 2 Denpasar. Nah, mau tahu untuk cerita-cerita kepemiluan berikutnya? Tetap ikuti podcast Ngosik, ngobrol asik seputaran demokrasi dan kepemiluan di KPU Kota Denpasar. Dan jika ada saran, masukan, dan pertanyaan dapat disampaikan melalui website
kota-denpasar@kpu.go.id atau WA layanan di 081339595472. Sampai di sini dulu, saya ingatkan sekali lagi, nanti gunakan hak pilih ya teman-teman semua pada pemilu serentak tahun 2024 nanti. Sampai jumpa lagi. Bye.